Halo semuanya, Keras Movie datang lagi nih dengan membawakan salah satu film survival yang bakalan beda banget sama film-film sebelumnya loh. Aku tebak, kalian sekarang pasti lagi gabut kan? Makanya standby terus di channel Keras Movie, channel YouTube terbaik dan cocok banget untuk semua kalangan ya guys. Sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe juga ya. Supaya apa? Supaya kita jadi semakin semangat nih kontennya. Dan kalian juga akan selalu terhibur dengan review-review film dari kita. Film yang kali ini bakal kita review adalah film bertahan hidup dua orang wanita di atas tower yang sangat tinggi ya guys. Film ini tayang pada 16 Agustus 2022. Masih hangat-hangatnya nih. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung cus ke filmnya aja ya. Scene pertama pada film ini diawali dengan sepasang muda-mudi yang sedang memanjat tebing. Si cowok ini selalu menyemangati pacarnya yang bernama Becky. Mereka saling mencintai. Di atas juga ada sahabat Becky yaitu Hunter yang juga mendaki bersama. Tapi naasnya saat Dan akan mengaitkan ke batu, ada hewan yang menyerangnya dan membuat dia terjatuh. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup Becky menjadi hancur. Dia bersedih sepanjang hari dan waktu. Ayahnya selalu menjaga Becky dan berusaha supaya Becky tidak bersedih dengan berlarut-larut. Sayangnya, Becky tetap kekeh dan tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Setiap malam, Becky selalu menangis dan menghubungi pacarnya walaupun tidak ada jawaban. Dia sempat ingin bunuh diri, tapi untungnya sahabatnya Hunter datang dan menghiburnya. Hunter berencana mengajak Becky memanjat sebuah tower yang sangat tinggi dengan tujuan supaya Becky bisa semangat menjalani hidupnya lagi dan tidak dihantui oleh rasa ketakutan. Tapi Becky menolaknya. Pagi hari saat Becky melihat obat-obatan yang hampir dia minum tadi malam, akhirnya dia mau memanjat tower yang sangat tinggi itu. Malamnya, mereka pergi ke kafe dan membahas tentang pendakian yang akan mereka lakukan kembali setelah vakum selama berbulan-bulan, yaitu setelah kematian Dan, pacarnya Becky. Karena baterai handphone Becky habis, ada kebiasaan buruk Hunter yaitu mengecas ke dalam bohlam yang tercolok dengan cara memasangnya di dalam. Keesokan paginya, Becky terbangun dari mimpi buruknya. Pertanda apa nih? Hunter juga tiba-tiba menjemput Becky dan mereka bersiap memanjat tower TV itu yang sangat tinggi. Di perjalanan, mereka hampir tertabrak truk besar guys. Emang seperti selalu ada yang menghalang-halangi mereka untuk menaiki tower ini ya guys. Sesampai di sana, mobil mereka tidak bisa masuk. Jadi mereka berjalan kaki menuju tower dengan jarak kurang lebih 2 mil. Di tengah jalan ada 2 ekor elang yang sedang memakan hewan, tapi mereka mengusir elang itu. Sepanjang perjalanan sampai sekarang, Hunter selalu mendokumentasi dan menguploadnya di sosial media. Becky tiba-tiba mengundurkan dirinya untuk menaiki tower itu karena rasa takutnya muncul kembali. Tapi Hunter selalu menyemangati Becky dan pendakian mereka berdua dimulai. Tower TV ini yang sudah terbengkalai lama dengan ketinggian 6.000 kaki ini masih berani mereka daki ya guys. Hunter memimpin pendakian ini. Ada tali Hunter dan Becky yang tersambung. Walaupun awalnya Becky ragu, akhirnya dia pun memanjatnya. Mereka berdua tidak tahu kalau keadaan tower ini seperti sudah tidak kuat untuk didaki. Banyak besi yang berkarat, patah, bahkan ada beberapa baut yang sudah tidak terpasang sempurna. Di tengah jalan, Becky kehausan dan mereka beristirahat sejenak dan melanjutkan pendakiannya. Dua wanita ini emang gak ada takut-takutnya ya guys. Pendakian semakin tinggi. Mereka berdua sampai pada tangga ulir yang membuat mereka bisa melihat langsung ke bawah. Ngeri banget. Perjalanan mereka berhasil dan tiba di puncak dengan selamat.
Mereka berdua pun menikmati dan mengambil video secara bergantian menggunakan drone sambil bergelantungan. Becky juga membawa abu dari pacarnya itu dan menaburnya di atas dengan tujuan mengikhlaskan pacarnya pergi untuk selamanya. Hunter menangis dan juga terlihat sangat bersedih. Setelah melakukan itu, mereka berdua pun turun dengan Becky di bawah. Tapi tiba-tiba tangga bergoyang dan terlepas dari tiang. Untung saja Hunter masih bisa menahannya dari atas dan menarik Becky. Aduh, lagian juga ngapain sih manjat ke tower setinggi itu? Untungnya Becky masih selamat ya guys. Tapi kini mereka tidak bisa turun karena beberapa tangga jatuh dan hilang. Mereka pun panik dan mencari cara untuk turun. Mereka berdua menunggu pertolongan yang Hunter yakin pasti ada bantuan datang. Padahal dia tidak bisa menghubungi siapa-siapa dari atas karena di atas tidak ada sinyal. Sambil menunggu, mereka berdua masih sempat mengambil video nih. Hunter juga mengatakan kalau pendakian ini ditujukan untuk Dan, yaitu pacar Becky yang terjatuh dari tebing. Beberapa saat kemudian, mereka bisa melihat ada mobil di bawah di sekitar sana. Dan foto yang diunggah Hunter juga berhasil terupload. Ini tandanya di bawah ada sinyal dan membuat mereka bisa menghubungi polisi untuk mengirimkan bantuan. Mereka mencoba menurunkan HP mereka, tapi tidak berhasil karena mereka masih sangat tinggi. Tidak menyerah, mereka menjatuhkan HP dengan bungkus sepatu Hunter yang memang ada orang di bawah, tapi mereka tidak mendengarnya. Saat malam hari, Becky melihat videonya bersama dengan Dan, pacarnya, dan tertangkap Hunter sedang memandanginya tidak nyaman dari jauh. Becky meluncurkan pistolnya dengan harapan orang itu bisa melihat mereka. Benar saja, orang itu bisa melihat mereka, tapi malah membawa kabur mobil Hunter guys. Aduh, bukannya dapat bantuan, tapi malah dapat musibah ya guys. Semalaman Hunter dan Becky menunggu bantuan. Di malam ini Becky melihat pertanda bahwa Hunter, sahabatnya sendiri, pernah berselingkuh dengan Dan, yaitu pacarnya. Di pagi hari berlanjut, Hunter menjelaskan kalau ini adalah kesalahan terbesarnya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak jatuh cinta pada Dan. Hati Becky sangat hancur dan mulai percaya perkataan ayahnya kalau Dan bukanlah pria yang baik. Waktu itu mereka kehausan, sedangkan air minum ada di tas yang terjatuh. Hunter turun mencoba mengambil tas itu dan berhasil, walaupun dengan risiko yang sangat tinggi. Saat Hunter akan naik ke atas dengan membawa tas itu, dia terjatuh karena Becky tidak kuat menarik Hunter. Setelah Becky melihat, ternyata Hunter masih selamat dan Becky kembali menarik Hunter dan berhasil sampai di atas. Di dalam tas itu ada drone yang bisa mereka pakai untuk mengantarkan pesan meminta pertolongan. Tapi baterai drone sisa sedikit. Mereka akhirnya mengembalikan drone itu dan harus mengisi daya. Mengingat kebiasaan Hunter yang mengisi daya HP dengan colokan lampu, mereka akhirnya punya ide untuk mengecas di lampu pada saat malam hari. Malam hari pun tiba. Becky terbangun dan Hunter sudah tidak ada. Dia malah melihat mayat Hunter yang sudah dimakan elang. Tapi ternyata ini cuma mimpi buruk guys. Becky terbangun dan berniat untuk mengisi daya drone. Dan di saat pagi hari, Becky mulai memanjat. Setengah perjalanan dia hampir menyerah. Tapi untung saja Becky berhasil sampai di atas. Dia mengisi daya drone itu dengan menunggu sampai dayanya penuh. Banyak elang yang mengganggunya karena luka Becky yang sangat parah. Hunter menyemangati Becky dari bawah. Dan sampai beberapa lama kemudian, baterai drone itu pun terisi penuh. Becky berhasil bertahan di atas dan turun ke bawah. Perjuangan Becky sangat berat ya guys. Mereka menunggu siang hari di jam check out hotel dengan tujuan agar drone-nya ditemukan oleh orang dan bisa menolong mereka. Sambil menunggu, Becky melihat foto ayahnya dan dia menyesal karena dia tidak menuruti perkataan ayahnya. Akhirnya jam 10 siang tiba. Mereka pun langsung meluncurkan drone ke arah hotel itu. Awalnya berjalan lancar guys, dan mereka pun bahagia. Tapi saat hampir sampai, drone itu ditabrak oleh truk besar dan terjatuh di tengah jalan. Aduh, lagi-lagi usaha mereka gagal guys.
Mereka sangat bersedih. Becky menangis karena cuman ini satu-satunya yang bisa menolong mereka. Hari menjelang sore, Elang sudah menunggu makanan dari atas dan berharap Becky dan Hunter menyerah. Hunter mengatakan pada Becky kalau mereka harus memakan sesuatu agar bisa memiliki tenaga. Becky kembali punya ide untuk menjatuhkan HP milik Becky agar mendapatkan signal dan bisa mengirim pesan minta tolong pada orang lain. Becky ingin meminjam sepatu Hunter, tapi Hunter mengatakan sepatunya ada di bawah. Hah? Hunter kali ini ngelantur atau gimana ya? Ternyata tidak. Hunter meninggal. Jadi selama ini Becky hanya bersama bayangan Hunter. Hunter waktu itu terjatuh dan meninggal, guys. Becky hanya tidak siap sendirian, makanya dia masih merasa Hunter ada di sampingnya. Becky menangis sekencang-kencangnya karena kini dia sadar kalau dia hanya tinggal seorang diri. Malam hari, Becky merekam dirinya dan berharap bisa dilihat ayahnya nanti. Ayah Becky ternyata juga khawatir pada Becky karena beberapa hari Becky tidak kembali. Ayah Becky menuju ke lokasi, sedangkan Becky sedang bertahan hidup di sana. Di pagi hari saat Becky tidur, ada burung elang yang hinggap di pahanya dan memakan luka yang ada di paha Becky. Saat Becky tersadar, dia langsung memegang leher elang itu dan mematahkan lehernya. Becky berhasil membuat elang itu mati dan Becky langsung memakan mentah burung elang itu demi mendapatkan tenaga untuk bertahan. Setelah makan, Becky teringat masih ada HP-nya yang bisa dia jatuhkan dengan sepatu Hunter. Becky turun ke bawah menggunakan tali dan berhasil, guys. Tapi sepatu Hunter saja tidak cukup untuk melindungi HP Becky. Becky sangat bersedih karena dia harus melakukan ini. Becky memasukkan HP-nya ke dalam perut Hunter dan menjatuhkan Hunter ke bawah. Aduh, ngeri banget ya, guys. Malam hari saat ayah Becky menuju ke sana, ternyata pertolongan sudah datang. Becky lari dari kejauhan dan langsung memeluk ayahnya itu. Di sini Becky sangat bahagia bisa turun dengan selamat dan bertemu dengan ayahnya. Aduh, ternyata perjuangan Becky bertahan hidup berhasil ya, guys, walaupun harus mengorbankan sahabatnya itu. Ini antara sedih dan tegang ya, guys. Gimana? Filmnya keren banget kan? Sampai bertemu di film selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe terus channel Keras Movie. Bye-bye.